aku nggak bilang ini kebenaran, tapi ini cara aku memandang gitu. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal beragama itu sendiri ya, antara perbedaan agama dan Tuhan. Nah, ini bukan mutlak kebenaran, tapi ini adalah refleksi pribadi aku sebagai manusia yang mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber dan juga dari pengalaman-pengalaman, terus juga dari opini-opini orang-orang, teman-teman aku, keluarga aku, soal agama dan Tuhan. Nah, menurut aku Tuhan atau ketuhanan itu adalah sesuatu yang absolut, tidak bisa didefinisikan, misterius dan tidak terbatas, ya kan. Jadi ya menurut aku itu Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan adalah sesuatu atau mungkin entitas atau apalah, kita tidak tahu kan Tuhan itu gimana, seperti apa, wujudnya seperti bagaimana, sifatnya seperti gimana, karena kita emang nggak pernah ketemu kan. Ya itu kenapa aku memang bener-bener menurut aku Tuhan itu ya aku nggak tahu gitu, karena aku nggak mau sok tahu juga. Terus yang kedua adalah agama. Agama itu adalah sistem untuk memahami Tuhan itu sendiri, memahami sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang absolut, sesuatu yang misterius. Itu adalah agama. Jadi agama itu adalah ilmunya, dan Tuhan itu sebagai sesuatu yang dipelajari melalui agama. Jadi ya Tuhan ini objeknya, dan agama itu adalah sesuatu yang untuk mempelajari Tuhan gitu. Jadi menurut aku ya sebenarnya Tuhan itu nggak bisa didefinisikan dan dibatasi hanya oleh agama doang ya. Jadi ya Tuhan itu tidak terbatas, kan namanya juga tidak terbatas. Jadi memang agama itu menurut aku belum sepenuhnya, belum 100% mendefinisikan Tuhan ya. Dan menurut aku sendiri, kalau kita itu menyamakan Tuhan dengan agama, itu berarti kita sedang mengecilkan Tuhan, mengecilkan konsep ketuhanan itu sendiri. Karena memang seharusnya Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun, ya kan. Dan kita sebagai manusia, kita nggak boleh sok tahu, sok iyalah gitu buat mendefinisikan Tuhan, ya kan. Meskipun itu dengan ilmu apapun yang dipunyai manusia, kita tidak berhak untuk mendefinisikan Tuhan, kan. Jika memang katanya agama itu suatu yang untuk mempelajari ketuhanan, ya itu tidak sepenuhnya. Lalu agama itu ya sebenarnya bermanfaat. Aku nggak bilang yang agama itu nggak penting, tapi aku tuh menilai agama itu bermanfaat untuk panduan sosial. Bagaimana kita bisa membedakan baik dan buruk. Terus banyak juga kan aturan-aturan yang mungkin sumbernya juga dari agama gitu-gitu ya kan. Jadi ya menurut aku agama itu adalah panduan sosial. Tapi yang berbahaya adalah kita itu jadi
sok tahu mendefinisikan dan menganggap agama itu mendefinisikan Tuhan 100%, ya kan? Jika agama itu beneran dikira Tuhan itu sendiri, nah itu tuh salah menurut aku dan nggak tepat lah menurut aku. Semakin kesini ya kan, semakin kesini itu kita makin banyak ngelihat orang-orang itu sebenarnya nggak mencintai Tuhan, tapi mereka itu mencintai identitas mereka, yang dimana identitas mereka itu tergambar dari agama yang mereka anut, ya kan. Jadi mereka nggak purely mencintai Tuhan, mereka tidak purely membela Tuhan yang katanya oh ini demi Tuhan, demi ini membela Tuhan, ini kayak untuk kebaikan, untuk ketuhanan, ya kadang perlu diragukan, ya kan. Kembali lagi kepada apa yang mereka lakukan, ya kan. Salahnya di sini adalah banyak orang yang nggak marah kalau Tuhan itu disalahpahami, tapi mereka justru marah ketika agama mereka, kepercayaan mereka itu direndahkan, dihina oleh orang lain, ya kan. Dan ya menurut aku sendiri, karena memang agama dan Tuhan itu beda, ketika mereka marah ketika agama mereka direndahkan, dihina, itu tanda mereka itu marah bukan karena Tuhannya, mereka itu tidak melindungi Tuhannya, tapi mereka itu sedang melindungi ego. Dan kalau dilihat-lihat makin kesini tuh banyak orang yang sebenarnya itu nggak marah karena Tuhannya disalahpahami, tapi mereka cenderung marah ketika agama mereka yang disalahpahami. Jadi karena memang menurutku konsep dari awal, konsepnya ketuhanan dan agama itu dari awal itu udah beda. Jadi ya menurut aku itu dua hal yang berbeda. Ya ketika mereka yang koar-koar katanya ingin membela Tuhan, ingin membela agama mereka, ya kan, jika memang yang dibela itu adalah benar Tuhan, mereka tidak akan bertindak atau mewujudkan tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Karena justru ketika mereka mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan tindakan-tindakan tidak bermoral itu, disitulah dia sebenarnya adalah orang yang menyalahpahami Tuhan itu sendiri, ya kan. Ketika mereka judulnya mengklaim membela Tuhan dan membela agama, itu mereka seringnya dan lebih cenderungnya itu membela agama mereka. Agama mereka adalah identitas mereka dan ego mereka. Jadi ketika mereka marah ketika Tuhannya itu disalahpahami itu, ya itu mereka marah karena ego mereka diinjak-injak dan ya identitas mereka direndahkan. Mereka marah karena itu. Dan sebenarnya kejahatan-kejahatan yang paling sadis yang ada di dunia ini itu seringnya itu karena dalam tanda kutip itu demi membela Tuhan. Di sini justru kejahatan-kejahatan yang paling sadis itu justru seringnya datang dengan embel-embel dalam tanda kutip untuk membela Tuhan. Yang sebenarnya itu Tuhan itu nggak perlu dibela, ya kan, karena Tuhan adalah satu, kita anggap adalah yang tidak terbatas. Kenapa kita harus membela sesuatu yang tak terbatas gitu, ya kan?
pembelaan itu kan hanya dibutuhkan oleh yang terbatas itu sendiri, ya kan? Jadi ketika mereka memberikan embel-embel atas membela Tuhan, itu mereka sama saja mengecilkan Tuhan. Dan berarti ketika mereka mengecilkan Tuhan, itu apakah tidak juga penistaan terhadap Tuhan? Mereka sama saja melakukan penistaan terhadap Tuhan, penistaan terhadap agama dan kepercayaannya mereka sendiri juga, ya kan? Dan ya memang ya kejahatan di dunia ini memang banyak sih yang berlandaskan atas nama Tuhan dan atas nama agama. Ya banyak sih contohnya sih, kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Dan ya memang Tuhan tidak butuh dibela itu. Kenapa kita harus membela Tuhan? Kita aja nggak tahu Tuhan itu gimana. Kita kan nggak pernah ketemu sama Tuhan, kita tidak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Dan maksudnya berkomunikasi yang berinteraksi, kita bertanya dan dia menjawab, ada tektokan kayak gitu kan nggak pernah juga. Kenapa kita harus membela gitu loh? Dan ya menurut aku tuh nggak make sense saja kenapa kita harus membela sesuatu yang kita nggak tahu. Kita tahu itu tuh adalah sesuatu yang tidak terbatas, tapi kenapa kita membela sesuatu yang tidak terbatas? Jadi di situ letak kontradiksinya, ya kan? Dan justru yang perlu dibela ini adalah orang-orang yang insecure, orang-orang yang merasa direndahkan, merasa dihina, merasa dinistakan, karena orang-orang ini menindas kepercayaan yang mereka anut, yang which is adalah identitas dan ego mereka. Jadi sebenarnya yang mereka bela itu adalah rasa insecure-nya sendiri, yang mereka coba untuk kubur. Dan menurutku justru yang sering mereka bela itu adalah ego mereka sendiri, ya kan? Mereka membela ego mereka karena mereka insecure terhadap keimanan mereka. Mereka mempertanyakan, mereka meragukan gagasannya sendiri soal Tuhan itu sendiri. Jadi ya yang sebenarnya sedang mereka bela itu adalah ego mereka, rasa insecure mereka. Dan itu bukan Tuhan yang dibela, karena Tuhan memang tidak pernah meminta untuk dibela, apalagi dibela dengan cara untuk membenci orang lain. Tuhan tidak pernah minta dibela dengan kebencian. Karena Tuhan selalu mengajarkan kebaikan, tidak pernah mengajarkan kebencian. Jadi ya dia tidak perlu dibela. Agama ini kadang juga menurut aku ya, kadang beragama sendiri itu kadang juga membunuh ketulusan, karena banyak orang yang apa ya, mereka itu beragama, mereka berbuat kebaikan itu atas dasar ingin masuk surga dan takut untuk masuk neraka. Dan ya yang perlu kita pertanyakan adalah soal ketulusan mereka. Padahal beragama sendiri itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat ketulusan, selalu ikhlas. Tapi bagaimana kalau dasarnya kita ini beragama dan berbuat baik itu hanya untuk tujuan yang transaksional saja? Itu apa bedanya sama kita kayak sistem ekonomi, kita jual beli, terus kita barter, kita tukar-tukeran? Itu apa bedanya, ya kan? Itu adalah suatu pemahaman yang terlalu duniawi untuk Tuhan sendiri yang sebenarnya tidak bisa kita jamah, ya kan? Kalau menurut aku dengan seperti transaksional itu, ya menurut aku itu
yang dinamakan ketulusan itu sudah tidak ada dalam hati kita. Ketulusan itu sudah mati di dalam diri kita, udah nggak ada lagi. Lah, terhadap Tuhan aja kita nggak bisa tulus, gimana soal terhadap manusia? Pasti kita juga akan mengharapkan imbalan terus menerus dong. Ya, di situ sudah tidak ada ketulusan lagi di hati kita, ya kan? Dan menurut aku, agnostik sendiri itu adalah sebuah tindakan yang adalah sebuah keputusan yang justru lebih baik. Dan ya menurut aku justru agnostik itu adalah suatu tindakan atau keputusan yang justru paling tepat, karena di situ kita benar-benar rendah hati, dengan rendah hati mengakui bahwa kita nggak tahu soal Tuhan, kita tidak tahu menyeluruh soal ketuhanan. Dan dengan kita menjadi agnostik ini, menurut aku itu sama aja mengungkapkan aku tidak tahu soal Tuhan. Dan ya, mengakui ketidaktahuan itu bukanlah lebih logis, lebih bijak, dan itu adalah kerendahan hati intelektual, mengakui bahwa kita tidak tahu, ya kan? Banyak orang beragama dan lalu terlalu cepat dia berkata aku tahu kehendak Tuhan. Nah, itu menurut aku malah justru orang-orang yang sok tahu, ya kan? Mereka menganggap mereka tahu, padahal memang Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Dan mengaku tidak tahu itu justru lebih jujur daripada mengaku paling benar, ya kan? Dan yang justru yang merasa paling benar ini adalah orang-orang yang cenderung fanatik terhadap agama mereka, ya kan? Mereka benar-benar mati-matian membela Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dibela. Dan ya, mencintai Tuhan itu nggak sama. Ya, intinya mencintai Tuhan itu berani untuk tidak memilikinya, memiliki konsep dan memiliki pemikiran bahwa mereka serba tahu soal Tuhan, ya kan? Mereka cenderung menyombongkan diri. Justru menurutku di situ adalah kita tidak mencintai Tuhan. Ketika kita sok tahu dan ketika sombong, itu justru adalah kita itu bentuk bahwa kita itu tidak mencintai Tuhan, gitu loh. Padahal cinta yang sejati, khususnya di sini kita berbicara soal ketuhanan, itu tidak mengurung, tidak hanya membatasi pengetahuannya segini. Karena memang bagi aku ya rasa mencintai itu tidak mengurung, tidak membebani, tidak membatasi, karena ya memang unlimited aja. Cinta itu unlimited gitu, sama terhadap juga Tuhan. Kita tidak ketika kita mencintai konsep ketuhanan, kita mencintai Tuhan, di situ kita harus berani untuk merasa berani untuk membuka diri selebar-lebarnya tentang definisi Tuhan itu sendiri. Entah itu sesuai ekspektasi kita atau entah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus membuka diri, ya kan? Kita harus menerima, ya kan? Kita harus tidak membatasi, seharusnya tidak membatasi konsep ketuhanan itu melalui agama. Apalagi agama itu kan juga beda-beda, ya. Di Indonesia sendiri beragama itu hukumnya wajib gitu loh. Dan ketika kita membatasi Tuhan dengan melihat sudut pandang dari agama yang kita anut, itu kita sedang tidak mencintai Tuhan. Justru bentuk mencintai Tuhan itu adalah
mungkin dalam bentuk mempelajari semua agama, atau kedua ya sekedar kita tidak berbuat jahat, berbuat yang tidak bermoral lah, karena kita kan dikaruniai oleh Tuhan hati nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seharusnya dari situlah cinta kita terhadap Tuhan itu bersumber, bukan dari menghakimi orang lain, ya kan? Dan jika Tuhan itu benar yang paling maha besar, dia tidak akan dimonopoli oleh suatu narasi, oleh suatu tagline atau klaim-klaim tertentu. Dia tidak dibatasi oleh itu, karena kan memang Tuhan itu tidak terbatas. Sekali lagi, Tuhan itu tidak terbatas, ya. Jadi memang bagi aku itu dengan menjadi agnostik itu kita tidak berhenti untuk mencintai Tuhan, tapi kita tidak berhenti untuk mencintai Tuhan, hanya kita berhenti untuk mengurungnya di definisi-definisi tertentu, entah itu dalam agama, entah itu dalam otak kita sendiri. Kita tidak mengurungnya, karena ya definisi Tuhan, maksudnya Tuhan itu bebas, terlepas dari asumsi manusia, terlepas dari bagaimana agama mendefinisikan Tuhan itu sendiri, ya kan. Menurut aku ya kayak gitu. Dan ya kalau memang beragama itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih menuruti hati nurani lah, go ahead, tidak ada yang larang. Tapi kalau atas nama Tuhan itu kita membenci orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, membenci ideologi-ideologi lain tentang ketuhanan, mengkotak-kotakkan manusia, mungkin di dalam hati kita itu tidak ada rasa untuk mencintai Tuhan. Di hati kita itu tidak mengikuti Tuhan. Ya, kita perlu mempertanyakan itu sih, ketika kita bisa menghakimi orang yang berbeda dari kepercayaan kita, khususnya dalam konteks ketuhanan. Ya, itu sih dari aku. Sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, ini cuma opini aku, dan ini adalah cara aku memandang hidup. Dadah!